dia kenali dulu buahnya, dia kenali dulu rasanya, baru untuk itu kita promosikan bibitnya, ini loh jenisnya, kan itu. Merasa nggak percaya gitu, kok bisa sih anggur bisa tumbuh, bisa berbuah di Indonesia. Apalagi kalau dia sudah mencicipi ya, kok rasanya manis, tidak seperti yang kemarin-kemarin kok rasanya asam kan gitu. Kita sebagai komunitas anggur itu ingin menganggurisasi Indonesia gitu kan, supaya Indonesia ini tidak hanya kebagian buahnya saja, tapi kalau bisa Indonesia sudah masuk ke skala kebun anggur-anggur yang berkualitas loh Kak. Artinya untuk generasi ke depan juga tahu bahwasanya tanah kita ini cocok ditanami anggur lah, itu aja. Saya tergabung di pasukan Oranye atau PPSU Kelurahan Malakasari ya, yang bertugas membersihkan wilayah-wilayah lingkungan dari tumpukan sampah yang kotor-kotor lah. Kalau untuk tanaman saya memang hobi Kak, hobi bercocok tanam, baik tanaman sayuran maupun tanaman buah-buahan. Karena saya tergabung di komunitas anggur Indonesia, gabung di grup-grup FB besar ya. Kita sowan ke tempat senior-senior gitu yang terlebih dahulu dia terjun di bidang anggur ya, menggeluti anggur gitu. Kita tanya, kita ambil ilmunya, terus kita juga baca artikel-artikel tentang anggur, didukung oleh DKPKP yang artinya membawa saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi saya berpikir, kenapa wilayah orang saya bersihkan sedangkan wilayah sendiri kok kelihatannya terbengkalai gitu kan, kumuh gitu. Maka saya berkoordinasi dengan kelurahan, ya, pimpinan saya Pak Lurah waktu itu, dan didukung oleh teman-teman PPSU. Kita kelola kebun ini menjadi kebun sayuran pada awal mulanya. Ya, alhamdulillah nggak sekarang ini menjadi kebun anggur. Kita mulai itu di tanggal 7 bulan 3 2018 Kak, sampai sekarang. Nah, ini proses penancapan bibit-bibit yang sudah diokulasi atau digrafting. Ini jenisnya ada Jubile, terus ada Trans. Setelah kita lakukan penanaman di media tanam, bibit-bibit yang sudah siap untuk kita tumbuhkan, ini kita taruh ke tempat yang teduh 2-3 minggu ke depan. Ini sudah bisa kita lihat pertumbuhannya. Untuk benih di sini dominan 65% dari Ukraina. Dari Ukraina. Kenapa Ukraina? Karena untuk sekelas pengamatan kami, Ukraina itu
bibit-bibit yang dari sana itu atau jenis-jenis dari sana itu bisa cepat beradaptasi di Indonesia gitu, di sekitar kita itu aja. Untuk kerjasama dengan Ukraina atau Dubes Ukraina itu kita dalam rangka penghijauan ya Kak. Penghijauan skala planet bumi, karena memang menurut pengamatan beliau itu kita sedang krisis oksigen. Makanya Dubes Ukraina memprogramkan 1 juta pohon di 100 negara untuk mengajak kita kembali meningkatkan minat kita untuk menanam. Menurut saya anggur unik ya Kak ya. Menurut saya anggur unik dari berbagai bentuk buah, terus warnanya. Dan saya rasa anggur itu kita hanya tahu anggur ya, buah anggur, tapi kita tidak tahu pohonnya. Maka ya saya tertarik gitu, bagaimana caranya supaya, ya artinya saya rintis dari Jakarta ini ada kebun anggur yang memang kebun-kebun anggur ini buah-buah yang ada di supermarket dari negara-negara lain, yang artinya tidak hanya kita tahu buahnya saja, tapi ini loh pohonnya dari asal negara ini, itu Kak. Ini adalah jenis Galahat anggur hijau. Ini kita ambil sedikit aja untuk kita jadikan bibit. Kita potong 1 mata tunas ya, nggak perlu banyak. Kita sayat di kedua sisinya. Selesai. Lalu kita sisipkan. Selesai ya. Ini kita buang karena memang ini hanya butuh untuk menutupi sayatan yang bagian kecilnya saja. Ini kita buang sisanya. Kita lilit dengan plastik wrapping. Pelilitannya tidak usah terlalu kencang karena kita menggunakan batang muda. Kalau terlalu kencang nanti dia memar atau gepeng. Kita kasih lakban kertas untuk bisa menulis identitas si entres yang kita sisipkan tadi. Lalu kita bungkus dengan parafilm. Fungsi parafilm ini menjaga kelembapan si mata tunas dari terik matahari, masuknya air hujan yang akan menyebabkan kegagalan dia tumbuh. Kemungkinan di sini tersisa 90 jenis anggur-anggur dari berbagai negara ya. Di sini saya buahkan, setelah berbuah saya persilahkan pengunjung-pengunjung di sini untuk icip-icip ya Kak ya. Artinya gini, dia kenali dulu buahnya, dia kenali dulu rasanya, baru untuk itu kita promosikan bibitnya, ini loh jenisnya, kan itu. Seperti itu Kak. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatasi hama tanaman. Karena pohon anggur ya, pohon anggur sama juga dengan tanaman-tanaman lain yang tidak luput dari serangan hama ya, dari serangan hama ataupun jamur-jamur dan sejenisnya. Lalu ini bisa kita hancurkan atau kita
haluskan dengan cara kita pukul ya, atau kita keprak. Selesai. Nah, bawang putih yang sudah hancur ini lalu kita campurkan. Setelah itu kita seduh dia dengan air panas. Tutup dan biarkan selama 5-10 menit sehingga dia menjadi pekat seperti air teh. Ini berisi air biasa ya, 1 liter. Ini akan kita campurkan, kita aplikasikan ke tanaman. Ini kita saring dulu. Tembakaunya tidak menyumbat ke fire-nya, fuyernya. Air 1 liter ini cukup, mungkin sekitar 50 ml atau 100 ml lah ini. Kita campurkan untuk air 1 liter. Nanti akan kita aplikasikan ke tanaman untuk kita semprotkan. Selesai. Nah, ini sudah bisa kita jadikan pestisida ramah lingkungan untuk menanggulangi hama ataupun jamur-jamur di tanaman anggur ataupun tanaman lainnya. Ini sebagai langkah pencegahan mengatasi hama baik kutu maupun karat dengan menggunakan pestisida ramah lingkungan, bahan-bahan dari tembakau dan bawang putih. Pengaplikasian penyemprotan dengan air tembakau dan bawang putih ini biasa kita lakukan 10 hari sampai 14 hari atau 2 minggu sekali untuk mencegah datangnya hama dan timbulnya jamur. Untuk saat ini Indonesia tidak begitu banyak jenis anggur ya Kak, tidak punya banyak jenis anggur. Indonesia saat ini yang sudah diresmikan oleh Kementan itu ada jenis Jan Etes dan Satria Taman Sari ya di Probolinggo itu kemarin yang diresmikan sama Kementan. Kalau untuk anggur-anggur yang ada di sini nih kebanyakan dari Ukraina, Rusia, Korea, India, Uzbekistan juga ada. Kebun anggur, kebun imut Cinakal ini artinya gini Kak, kalau untuk skala kebun anggur itu tidak ada bedanya sih Kak ya, tidak ada bedanya. Tinggal tergantung bagaimana kita kembali kepada varietas atau jenis-jenis apa aja yang kita suka, yang kita tanam. Itu aja sih Kak. Kadang respon orang yang datang berkunjung ke sini tuh kadang merasa nggak percaya gitu, kok bisa sih anggur bisa tumbuh, bisa berbuah di Indonesia itu. Apalagi kalau dia sudah mencicipi ya, kok rasanya manis, tidak seperti yang kemarin-kemarin kok rasanya asam kan gitu. Itu aja sih Kak. Anggur dari penanaman bibit hingga dia berbuah. Di sini saya bebaskan pengunjung untuk mencicipi buah-buah anggur yang ada di sini. Apabila mereka sudah icip, biasanya mereka tanya bibitnya. Kalau memang mereka cocok di lidah, lalu mereka tanyakan bibitnya. Sugra 12 atau Cocela ini, dia punya keunikan di rasa. Dia ada rasa masketnya gitu, terus kalau dia matang sempurna, dia wangi. Nah ini menjadi andalan kebun imut Cinakal, yang artinya berbuahnya memang
sangat genjah lah, artinya cepat berbuah. Nah, ini juga sama, Coachella. Ini harusnya sekitar 2-3 minggu lagi dipetik, karena memang kita penasaran untuk mencoba. Sebelum dia habis, nanti kita lakukan pruning, pemangkasan untuk pembuahan kembali, makanya ini kita petik. Coachella itu bentuknya seperti ini. Ada yang dia semburat kuning keemasan, ada yang seperti ini. Untuk tekstur crunchy dia, rasanya manis. Ada kebanggaan tersendiri yang kita bisa memetik buah-buah anggur yang kita tanam dan kita rawat dengan sendiri. Setelah kita petik, lalu kita nikmati, ada kepuasan tersendiri. Ayo menanam anggur, hiasi halaman-halaman dengan berbagai macam jenis anggur. Awalnya juga saya nanam anggur ini ada tantangan tersendiri ya, karena memang ini awal mulanya kebun sayur ya kan. Ya memang ada dari beberapa orang yang kok tanam anggur sih, anggur kan asam, emang bisa dimakan apa kan gitu. Ya saya bilang nanti saya akan butuh bukti gitu kan, butuh bukti untuk bisa berbuah. Ya, setelah berbuah di sini dari pertama 20 jenis saya punya ya, berbuah 11 jenis. Ya alhamdulillah gitu kan, dari mereka sudah lihat hasilnya, buahnya, mencicipi, sampai sekarang ini pesanan bibit lumayan gitulah, lumayan banyak. Anggurisasi ya, saya melakukan, artinya niatnya kita sebagai komunitas anggur itu ingin menganggurisasi Indonesia gitu kan, supaya Indonesia ini tidak hanya kebagian buahnya saja, tapi kalau bisa Indonesia sudah masuk ke skala kebun anggur-anggur yang berkualitas loh Kak. Artinya untuk generasi ke depan juga tahu bahwasanya tanah kita ini cocok ditanami anggur lah, itu aja. Ya untuk hobi saya kebetulan menanam. Untuk sekarang kan lagi musimnya menanam anggur. Saya mencoba fokus ke tanaman anggur. Untuk kebetulan tanaman anggur ini sekarang lagi naik daun. Jadi kita mencoba ikutin tren sekarang. Kebetulan yang kita tanam di sini sudah hampir 40 varietas anggur impor ya yang udah ditanam. Jadi ada anggur jenis akademik yang sedang berbuah. Ini contoh kebun yang bisa ditiru di depan rumah atau di halaman rumah. Nggak perlu ribet, banyak alat atau tempat. Ini kita yang hanya butuhkan baja ringan dan tali rambatannya. Kalau toh emang baja ringan nggak terlalu mahal budgetnya, kita bisa pakai bambu. Ini anggur jenis akademik yang umuran di kisaran 70 hari. Sebenarnya dia belum siap panen, tapi sudah enak. Dia panen matang sempurnanya di umur 90 hari ke atas. Ini. Nih. Kita coba tes rasanya. Manis. Untuk asamnya udah ketutup, kulit tipis. Dia kalau matangnya sempurna itu kelihatan dari bijinya. Dikala bijinya ini sudah berwarna coklat, itu matang. Ini masih hijau, masih butuh waktu 2-3 minggu lagi.
yang pertama kali rame kemarin di Jawa Timur, di Bantul, ini jenisnya anggur Ninel. Ini yang ini. Kebetulan dia berbuah tanpa kita buahkan, dipupuk pembuahan belum. Ini sebenarnya kita buah, ini sedang pembentukan cabang. Ini jenis Transfiguration yang sudah umur sama yang akademik tadi, dia lebih enak. Sama, biji masih hijau, rasa juga manis. Untuk teksturnya juicy. Biasanya kalau kepingin kita ini crunchy, manis crunchy, kita tutup dengan tutup fruit cover itu yang kedap, nggak tembus cahaya matahari. Dia cenderung warnanya hijau, tapi rasanya lebih crunchy, lebih keras. Kita mencoba untuk grafting RS. Ini entrestnya, kita cari ukurannya pas dengan RS-nya. Entres dicari ukuran pas, diukurin pas ukurannya mana, potong. Nah, baru si entres kita tutup dengan parafilm, kita rapikan dulu. Parafilm sudah tertutup rapi. Usahakan belah RS-nya sama sisi, jadi di tengah-tengahnya. Tutup dengan parafilm lagi. Sudah? Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, kita simpan di tempat yang sejuk. Jangan terkena sinar matahari langsung sampai keluar tunas. Sebenarnya kalau nanam anggur itu kita nggak susah, yang penting tahu caranya awalnya, terus media tanamnya itu tahu. Media tanam anggur itu harus poros, tercukupi nutrisi, mikro, makro, segala macamnya. Kalau itu kita bikin sendiri pun bisa, karena medianya gampang. Arang sekam, sekam lapuk, tanah lembang, kotoran kambing. Oke, itu kita mix, kita campur, fermentasi sebulan minimal, paling cepat sebulan. Habis itu kita tanam, insya Allah itu bagus. Tahun 2019 pertengahan saya mulai nanam anggur lokal. Di akhirnya di bulan Oktober November kita kenalan dengan anggur impor. Nah, jadi 2019 sampai sekarang 2021 mungkin sudah 2 tahun kita sudah bergelut di dunia anggur.